Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Nila, Iya Pak. jadi tadi menghubungi saya ada apa? Ya, di sini saya akan menyampaikan keadaan di kelas saya bahwa sering terjadi ngolok-ngolok, ya, dan itu berakibat berujung ke bullying. Bullying. Membuli, Oh, ya. udah masuk ke kategori bullying ya? Iya, dan itu sering terjadi Pak. Kadang saya jumpai di kelas, bahkan terjadi di luar kelas juga. Pas ketika istirahat, saya jalan-jalan kan bisa menemui anak-anak yang ngolok kawannya, tiba-tiba berkelahi. Ya. Seperti itu. Jadi tujuan Bu Nila ketemu saya ini untuk apa nih? Untuk Dari nyari solusi, nyari lah, Pak. solusi. Nyari solusi gimana baiknya gitu. Baiknya, cara kita ngatasin ini lah ya bullying Cara ya. mengatasi bullying ini. Oke. Terus dari bullying ini kira-kira sampai menjadi masalah seperti ini, apa yang Bu Nila rasakan di kelas itu dari perilaku bullying ini? Ada mengganggu apa begitu? Mengganggu pelajaran atau bagaimana? Kalau di dalam kelas sih udah jelas Pak, pasti mengganggu pelajaran karena kan kadang selesai menjelaskan anak-anak ngerjakan tugas kan. Nah, selesai ngerjakan tugas itu ada yang udah selesai, ada yang belum, dan yang udah selesai itu terkadang mereka ngobrol lah dengan kawannya kan, sekali ngobrol tuh berujung ke ngolok-ngolok kawan. Setelah itu berkelahi, adu mulut seperti itu. Dan kemudian kalau di luar kelas ya, pada waktu istirahat tuh juga biasa mereka bullying juga, membuli kawannya juga. Jadi waktu istirahat mereka itu menjadi tidak efisien. Jadi tapi bullying ini kan masih dalam tahap ringan ya, maksudnya bukan sampai ada yang fisiknya sampai berbekas atau bagaimana gitu, atau sudah sampai seperti itu? Kalau di yang saya jumpai sih belum sampai seperti itu Pak. Cuman mereka tuh mungkin yang sakit tuh mungkin perasaannya kali daripada fisiknya. Yang lebih ke perasaan mereka lah. Jadi mereka kadang ada yang nangis, ada yang suka ngadu, Bu ini seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya jadi ada kekhawatiran dari Bu Nila ya juga, ini mungkin tidak segera diatasi, bisa jadi berkembang yang lebih membahayakan begitu ya. Ya bisa jadi ini mesti ditindaklanjuti cepat ya. Nanti kalau misal kita biarkan berkembang, bisa hubungannya ke mana-mana ya gitu ya. Oke. Jadi ini kan memang masalah kita bersama lah nih ya, masalah tidak hanya Bu Nila, saya rasa di kelas-kelas yang lain mungkin juga ada seperti ini gitu. Jadi memang seharusnya sih kita udah harus kita bahas juga seperti ini. Tapi saya kepengennya ini kan saya sebagai kepala sekolah tidak memberikan peraturan ini peraturan itu gitu ya. Saya pengen nanti dari masing-masing wali kelas saya rangkum dulu nih kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi sekiranya menghadapi permasalahan seperti ini, Bu Nila ada semacam rencana begitu untuk dilakukan begitu misalnya Bu Nila? Kalau rencana saya itu yang pertama saya akan berkolaborasi dengan kawan-kawan atau rekan guru. Itu yang pertama, kami akan membahas gimana sih ini solusinya seperti itu. Karena kan bullying ini kan bukan cuma di kelas saya aja. Kalau pas di luar kelas itu saya lihat biasa kadang murid saya dengan murid kelas yang lain tuh juga terjadi seperti itu, membuli. Dan yang kedua, saya akan menampilkan video contoh-contoh bullying yang tidak harus dilakukan anak-anak dan itu dilarang, biar mereka itu tahu ini loh namanya bullying, ini loh tidak boleh seperti itu. Dan kemudian saya juga akan menyiapkan buku-buku tentang pembulian ini di dalam kelas biar mereka
sewaktu-waktu itu bisa membaca ini loh bullying, yang kadang mereka itu tidak menyadari bahwa yang saya lakukan itu ternyata membuli kawan saya, seperti itu. Jadi dari video dan buku itu jadi ada seperti mengedukasi anak untuk supaya sadar macam-macam bullying itu yang termasuk dalam bullying apa saja gitu ya. Jadi ini videonya tentang isinya tentang pengetahuan tentang bullying lah ya. Iya. Kalau misalnya saya sarankan untuk cari cerita gitu, bagaimana cerita kayak drama singkat atau cerita anak gitu yang berhubungan dengan bullying. Jadi anak-anak bisa tahu nih sikap yang tidak membuli seperti apa, sikap yang membuli seperti apa. Jadi kalau kayaknya anak-anak tuh kan kalau misalnya melalui cerita kan agak lebih mudah mereka paham ketimbang kita kasih materi tentang bullying kan. Jadi mungkin itu bisa dimasukkan juga ya. Iya bisa juga tuh Pak, lebih menarik sih kayaknya mereka tonton tuh. Atau ada yang lain lagi Bu Nila? Saya juga berencana untuk melakukan kegiatan memberi wejangan setiap pagi ya untuk anak-anak itu biar mereka tuh selalu ingat. Oh ya, oke. Kalau itu sih nanti bisa saya akomodir. Nanti kita bikin jadwal seperti jadwal kita jadi pembina upacara. Ya. Nanti kita bikin jadwal juga untuk setiap pagi sebelum anak-anak masuk kita bariskan, kumpulkan di lapangan, dikasih wejangan ya sekitar 5 menitan, cukup, nggak terlalu lama itu. Kita bikin jadwal aja nanti sama-sama gitu ya. Oke, bisa juga sih. Jadi udah banyak tuh berarti ya rencana Bu Nila ya, atau masih ada yang rencana? Udah kayaknya Pak. Itu aja ya. Itu dulu. Oke deh, nanti berarti kan rencana kan saya lihat kan udah ada, kemudian bakalan melibatkan banyak orang ya, sesama kita semuanya di sekolah ini kan. Jadi nanti silakan Bu Nila kasih tahu saya perkembangannya seperti apa, masukan dari teman-teman seperti apa. Nanti kita segera lakukan nih ya. Semakin cepat dilaksanakan kan makin bagus ya, gitu ya. Jadi kira-kira kapan nih Bu Nila mau melaksanakan ini? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya ya. Jadi mungkin atau minggu depan saya minta lagi laporan progresnya ya. Boleh Pak, minggu depan akan saya siapkan. Oke, terima kasih Bu Nila ya. Jadi rencana-rencana Bu Nila ini kan sedikit banyak juga berhubungan langsung dengan sekolah. Ya. Jadi memang secara tidak langsung juga memperingan tugas saya nih ya. Terima kasih banyak Bu Nila ya. Mudah-mudahan rencana yang Bu Nila udah siapkan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Ya sudah. Terima kasih Bu Nila.